Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada hari ini dengan lancar. Adakah yang masih full puasanya? Masya Allah, barakallah ya kepada Ananda yang solih dan solihah yang masih full puasanya. Dan bagi yang tidak full karena sakit, semoga selalu diberikan kesehatan agar bisa puasa sampai akhir Ramadan. Untuk Ramadan Mubarak hari ini, Ustadz akan membacakan sebuah kisah cerita, yaitu tentang perjalanan seorang penyembah api. Masya Allah, bagaimana ya ceritanya? Mari kita simak cerita lengkapnya. Di zaman Malik bin Dinar ada dua orang bersaudara penganut agama Majusi. Ya, jadi agama Majusi adalah orang yang menyembah api, itu namanya agama Majusi. Salah satu telah menyembah api selama 73 tahun. Dan satunya lagi menyembah api selama 35 tahun. Jadi ada dua orang yang menyembah api. Yang satu menyembah api selama 73 tahun, yang satunya selama 35 tahun. Kemudian sang adik berkata pada sang kakak, "Marilah kita mengadakan uji coba. Apakah api yang kita sembah selama ini memuliakan kita, ataukah membakar kita seperti halnya api yang tidak kita sembah? Apabila api yang kita sembah ini memuliakan kita, maka kita akan terus menyembahnya. Tapi bila tidak, maka kita tidak akan menyembahnya lagi." Kakak menjawab, "Baiklah." Keduanya lalu menyalakan api, menyembahnya sesembahannya. Sang adik berkata, "Engkau yang memasukkan tanganmu ataukah aku?" Kakaknya menjawab, "Engkau saja." Adiknya memasukkan tangannya ke atas api itu. Api itu membakar jari-jarinya. Dia menarik tangannya dengan cepat dan berkata, "Hai api, selama 35 tahun aku menyembahmu, namun engkau masih menyakitiku." Jadi ketika tangannya dimasukkan ke dalam api, sang adik ternyata tangannya terbakar. Dia melanjutkan, "Wahai kakak, mari kita tinggalkan api ini hingga kita menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang sekiranya kita berdosa dan mengabaikan perintahnya selama 500 tahun. Misalnya, Dia tetap memberikan ampun dan memaafkan kita dengan beramal sesaat dan sekali beristighfar." Kakak menyetujui usulan adiknya dan berkata, "Mari kita pergi mencari orang yang dapat menunjukkan kita ke jalan yang lurus dan mengajari kita perihal agama Islam." Mereka berdua bersepakat menemui Malik bin Dinar agar dipaparkan agama Islam kepadanya. Saat itu Malik bin Dinar berada di kota Kufah, sedang memberi ceramah kepada perkumpulan warga muslim di daerah Kufah. Ketika sudah dekat, kakak tiba-tiba berkata, "Telah bulat bagiku bahwa aku tidak akan masuk Islam. Sebagian besar umurku telah kuhabiskan untuk menyembah api. Dan apabila aku masuk Islam, memeluk agama Muhammad, keluargaku dan tetanggaku pasti mencibirku." Mencibir itu artinya menghina ya nak. "Api neraka lebih aku sukai daripada cibiran mereka." Nah, itu kata kakaknya. Adiknya berkata, "Jangan engkau lakukan itu, karena cibiran mereka tidak lama pasti hilang, sedangkan api neraka itu abadi dan tidak pernah hilang." Namun kakak tidak menghiraukannya. Maka adik berkata, "Kalau begitu terserahlah engkau, urus diri sendiri, namun engkau akan menjadi orang yang celaka bin celaka." Kata kakaknya seperti itu. "Namun engkau akan menjadi orang yang celaka bin celaka," katanya kan. "Wahai orang yang tidak beruntung di dunia dan tidak pula di akhirat," kata kakaknya. Sang kakak balik dan tidak jadi untuk masuk Islam.
Nah, sang adik beserta keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya yang masih kecil, bergabung dengan perkumpulan warga menyimak ceramah dari Malik bin Dinar. Usai ceramah, anak muda itu atau si adik tadi menemui Malik bin Dinar, menyampaikan kisahnya dan memohon agar mengajarkan agama Islam kepadanya dan keluarganya. Malik bin Dinar lantas mengajarkan Islam kepada mereka. Mereka semua akhirnya masuk Islam. Orang-orang dalam majelis itu seluruhnya menangis bahagia. Masya Allah, akhirnya sang adik tadi masuk Islam. Selain itu, ia memohon diri hendak pergi. Namun Malik bin Dinar berkata, "Duduklah hingga sahabat-sahabat kami mengumpulkan sedikit harta dunia untuk kalian." Pemuda itu lalu menjawab, "Aku tidak bermaksud menjual agama dengan dunia." Dia beranjak pergi, dia masuk ke suatu kampung tidak berpenghuni dan menemukan bangunan rumah. Dia tinggal di situ bersama keluarganya. Jadi setelah masuk Islam, si pemuda tadi bersama keluarganya tinggal di sebuah kampung yang tidak ada orangnya. Nah, disitulah mereka tinggal. Ketika masuk pagi, istrinya berkata kepadanya, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan dan dengan upah pekerjaanmu belilah sesuatu yang dapat kita makan," kata istrinya. Pemuda itu lalu pergi ke pasar, namun tidak seorang pun memberinya pekerjaan. "Hari ini aku akan bekerja untuk Allah Ta'ala saja," dalam hatinya berkata seperti itu. Dia pergi ke masjid yang dibiarkan kosong oleh jamaahnya. Dia mengerjakan sholat di situ karena Allah Ta'ala sampai malam. Dari ketika mencari pekerjaan gak dapat, akhirnya si pemuda ini pergi ke masjid dan mengerjakan sholat karena Allah. Lalu pulang ke rumah dengan tangan hampa. Jadi gak bawa apa-apa ketika pulang ke rumah. Istrinya bertanya, "Apakah hari ini engkau tidak mendapatkan sesuatu apapun?" kata istrinya. Pemuda itu menjawab, "Wahai istriku, hari ini aku bekerja kepada raja dan dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok dia memberiku upah." Nah, kata si pemuda tadi. Semalaman mereka dalam keadaan lapar karena sang pemuda belum mendapatkan pekerjaan dan tidak ada uang untuk makan. Keesokan harinya, pemuda itu pergi ke pasar lagi dan mencari pekerjaan lagi, namun lagi-lagi tidak mendapatkan pekerjaan dan akhirnya sang pemuda mengerjakan sholat sampai larut malam. Lalu pulang lagi, "Wahai istriku, hari ini aku bekerja kepada raja yang kemarin. Besok adalah hari Jumat, aku berharap dia memberiku upah." Semalaman mereka kembali dalam keadaan lapar karena di hari Kamisnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan lagi si pemuda tersebut. Keesokan harinya di hari Jumat, pemuda itu pergi lagi ke pasar namun tidak juga mendapatkan pekerjaan. Setelah itu dia pergi ke masjid mengerjakan sholat 2 rakaat sampai menjelang sholat Jumat. Dan kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai majikanku, sungguh Engkau benar-benar telah memuliakanku dengan Islam. Engkau telah menyelamatkan kepadaku mahkota Islam. Engkau telah memberiku mahkota hidayah. Demi kemuliaan agama yang Engkau berikan kepadaku dan demi hari yang penuh berkah lagi memiliki derajat agung di sisi Engkau, yaitu hari Jumat. Aku memohon kepada Engkau agar menghilangkan dari hatiku kesulitan menafkahi keluargaku dan memberiku rizki dari arah yang tidak aku duga sebelumnya. Demi Allah, aku malu terhadap keluargaku dan aku khawatir keadaan mereka berubah sebab mereka masih belia dalam Islam." Nah, itulah doa si pemuda tersebut. Dia lalu berdiri kembali menyibukkan diri dengan mengerjakan sholat 2 rakaat hingga tengah hari. Lantas dia keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Sementara anak dan istrinya bergumul dengan rasa lapar dan sedih di rumahnya. Nah, tiba-tiba datanglah kemudian laki-laki mengetuk pintu rumahnya. Ya, jadi ketika sang suaminya tadi
itu sedang di masjid, ada yang mengetuk pintunya rumahnya. Nah, didapatilah keluarganya ya, istrinya lalu membukakan pintu dan ternyata ada seorang laki-laki. Ternyata laki-laki itu adalah seorang pemuda tampan, membawakan setalam emas yang ditutup dengan kain penutup keemasan pula. Kemudian pemuda itu berkata kepadanya, "Terimalah talam ini dan katakanlah kepada suamimu, ini adalah upah kerjamu dalam 2 hari kemarin. Tingkatkanlah pekerjaanmu, maka kami akan menambahkan upah untukmu, khususnya pada hari ini, yaitu hari Jumat. Karena pekerjaannya sedikit di hari ini bagi sang raja yang mahal perkasa bernilai banyak." Masya Allah, ini adalah utusan Allah yang diserupakan berupa manusia untuk mengirimkan emas. Tadi kan sang pemudanya kerjanya itu sholat di masjid, ya, berdoa kepada Allah, sholat di masjid sampai tengah malam, sampai tengah hari. Dan ternyata Allah mengirimkan malaikatnya yang diserupakan manusia untuk memberikan emas kepada keluarganya. Masya Allah. Ia menerimanya dan ternyata talam itu berisi 1000 dinar. Masya Allah, 1000 dinar itu banyak banget nak. Jadi kalau 1 dinar itu emas ya, emas itu bentuknya emas. Berarti ada 1000 koin. Masya Allah banyak ya. Ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang. Pemilik tempat itu adalah seorang Nasrani. Lalu dinar ditimbang dan ternyata beratnya naik dari 1 miskoh ke 2 miskoh. Nasrani itu memperhatikan ukiran dinar tersebut. Dilihat tuh ukiran uangnya. Ia lalu mengerti bahwa itu adalah sebagian dari hadiah-hadiah akhirat. Ia bertanya kepada perempuan itu, "Dari mana kau mendapatkan dinar ini?" Istri pemuda itu lantas menceritakan kisahnya tadi. Nasrani itu berkata, "Terangkanlah Islam kepadaku." Dia lalu masuk Islam dan memberi istri pemuda itu uang 1000 dirham seraya berkata, "Belanjakanlah dirham ini, apabila habis beritahu aku." Masya Allah, ini dapat rezeki lagi dari orang Nasrani tadi setelah orang Nasrani ini memeluk agama Islam. Setelah pemuda itu selesai mengerjakan sholat, dia pulang ke rumahnya dengan tangan hampa dan pikiran sedih. Jadi ketika setelah sholat di masjid, pulang nggak bawa apa-apa dan sedih ya, karena pasti nggak akan makan lagi di rumahnya karena tidak kerja di hari itu, hanya mengerjakan sholat dan beribadah kepada Allah. Setelah pemuda itu selesai mengerjakan sholat, dia pulang ke rumahnya dengan tangan hampa dan pikiran sedih. Dia hamparkan tas kantongnya dan dia penuhi dengan debu. Jadi tas yang dia bawa itu dipenuhi dengan debu. Hatinya berkata, "Sekiranya istriku bertanya nanti kalau istriku bertanya, apa yang aku bawa, maka aku akan menjawabnya, yang aku bawa adalah tepung." Jadi debu tadi akan dibawa dan akan berkata itu adalah isinya tepung, padahal isinya debu. Nah, ketika sampai di kampung, dia melihat rumahnya ternyata telah dipersiapkan hamparan. Dari luar dia juga mencium aroma makanan. Dia menaruh kantong berisi debu yang tadi di belakang pintu agar tidak ketahuan istrinya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya tentang keadaan apa yang dia lihat di rumahnya. Istrinya menceritakan runtutan kisah kepadanya. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan bersujud kepada Allah. Jadi ketika dia mendengar cerita istrinya tadi, langsung bersyukur dan bersujud kepada Allah, karena yang dia kerjakan hanya sholat, yang dia kerjakan itu adalah sholat, dan ternyata sama Allah langsung diganti, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian istrinya bertanya, "Apa yang engkau bawa dalam kantong itu?" Dia menjawab, "Tidak perlu engkau tanya itu kepadaku." Akhirnya istrinya pergi mengambil dan membuka kantong itu. Ternyata debu yang isinya yang di dalam kantong tadi berubah menjadi tepung atas izin Allah. Masya Allah, ini keajaiban yang Allah tunjukkan kepada manusia ya. Kembali pemuda itu bersujud dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyembah Allah Azza wa Jalla hingga akhir hayatnya. Seorang guru ahli fikih berkata, Seorang guru ahli agama Al-Faqih berkata,
tengadahkanlah tangan-tangan kalian ke langit dan katakanlah, ya Allah, demi kemuliaan hari Jumat, ampunilah dosa-dosa kami dan hilangkanlah kesusahan kami. Pemuda ini ketika berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, dia berperantara dengan kemuliaan hari Jumat, hingga Allah Ta'ala mengabulkan hajatnya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Demikian pula apabila kita berdoa di hari Jumat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan atau mengabulkan permohonan-permohonan kita. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia Tuhan yang Maha Murah tangan. Masya Allah, dari kisah tadi kita bisa belajar bahwa ketika kita taat kepada Allah, ketika kita mengerjakan ibadah kepada Allah, contohnya tadi si pemuda itu tidak mendapatkan pekerjaan, tapi yang dia kerjakan hanyalah pasrah kepada Allah dan berdoa dan mengerjakan sholat dan memohon berdoa untuk diberikan rezeki yang dari arah yang tidak diduga-duga, ternyata Masya Allah, atas izin Allah ternyata diberikan rezeki yang sangat banyak. Masya Allah, itu Allah mengirimkan malaikatnya untuk mengirimkan emas kepada si pemuda tadi, karena pemuda itu yakin kepada Allah akan memberikan rezeki kepadanya dan keluarganya. Jadi kita sebagai manusia juga harus meyakini bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Dan ketika di hari Jumat, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, memperbanyak doa, memohon ampun kepada Allah, meminta dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan sekolah kita, dimudahkan untuk menghafal Al-Qur'annya. Di hari Jumat kita diperbanyak berdoanya. Insya Allah di hari Jumat itu akan dimudahkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dari kisah tadi kita juga banyak belajar ya tentang kesungguhan seorang pemuda yang tadinya beragama Majusi dan akhirnya memeluk Islam atas izin Allah dan diberikan keajaiban-keajaiban sehingga sampai akhir hayatnya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak video pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.